Oke, balik lagi di Nyatanya Jadi Anak Rumahan. Bisa dibilang nih lembaga kemanusiaan ya, akhir-akhir ini tuh punya jasa yang gede ya buat kemanusiaan pastinya. Selain pandemi kan ada bencana juga ya, berakhir-akhir ini di negeri kita tuh. Contohnya kayak kitabisa.com misalnya nih. Satu-satunya campaign online, setahu gue satu-satunya campaign online yang bisa diakses siapapun gitu. Akhirnya banyak tuh influencer, lembaga kemanusiaan yang ngambil campaignnya dia tuh ya, contohnya si botak TikTok ya. Anjir, respect sih gue. Tapi kemarin tuh dia bikin challenge apapun yang diajuin di komentar, ntar dia bakal asalkan lu mau nyumbang gitu. Beneran. Ada kemarin satu komentar kalau cukur alis, botakin alis sebelah bakalan dapat 5 juta gitu. Taunya pas udah challenge udah dilakuin nih, hilang komennya, sialan banget. Terus tapi akhirnya balik lagi tuh komennya tuh. Pas dilihat, cewek cakep yang komen. Gak jadi dihujat dong. Aduh, gregetan banget gue. Biasanya sih lembaga kemanusiaan tuh ada di mana-mana ya. Dan kalau bulan Ramadan tuh pada punya program bagi-bagi tajil gitu, udah paling template. Walaupun suka bikin macet ya, tapi pantang berhenti sampai udah gak berisi gitu loh. Dari sekian banyaknya lembaga kemanusiaan yang berperan aktif gitu kan. Dan lu salah satu orang yang gak ikut lembaga kemanusiaan manapun, alias cuma rebahan doang. Padahal udah seminggu lagi terakhir nih ya. Udah hari keberapa sekarang? 23 ya kalau gak salah. Sayang banget nih kayaknya kalau ya Allah, kayak baru tidur 2 jam gitu. Taunya aku udah terlampau 21 hari gitu loh. Aduh. Tapi kedekatan sama keluarga kan harusnya makin harmonis ya. Harusnya ya. Biasanya orang tuanya tuh udah bikin rencana belanja nih kemana-mana nih. Entah ke Tanah Abang apa ke mall gitu. Amannya sih ya online ya, soalnya si corona ini belum hilang gitu, tapi udah bikin keluarga baru gitu. Nyebelin banget. Jadi banyak macemnya. Terus ada update lagi masalah mudik lokal yang gak dibolehin gitu. Artinya nenek lu yang masih ada bakalan sedih lagi nih. Cuma lebaran lewat video call. Ya rada aneh sih, walaupun udah banyak banget ya yang dapat vaksin, padahal udah banyak yang dapat vaksin gitu. Kok malah kayak lebih ketat daripada kemarin gitu. Kalau gini mah beneran lebaran lockdown gitu, jilid 2. Gue yakin lu pada seanak rumahan apapun butuh keluar kita. Ya enggak? Ya apalagi lebaran ya butuh duit lah. Seenggaknya tuh nenek tuh yang masih ngasih duit walaupun umur kita udah gede gitu kan. Udah 20-an misalnya, tapi kalau kelihatan masih nganggur tetap dikasih. Enaknya tuh masih punya nenek ya. Ya buat nenek lo yang udah almarhum ya cukup doain aja ya, di bulan Ramadan ini kan katanya apa-apa dikabulin ya. Berkah ya. Al-Fatihah. Gue nggak tahu bakalan ada tetangga tuh bakalan kayak apa ya, berkunjung ke rumah nggak gitu ya. Soalnya kan kayak sama aja gitu ya, lu dilarang mudik lokal biar nggak cipika-cipiki gitu, tapi di rumah tuh tetap aja sama tetangga mah ya salam-salaman, cipika-cipiki gitu kan. Tapi kayak percuma aja rasanya ya. Susah gitu ngindarin cipika-cipiki gitu. Percuma polisi jagain jalan tikus gitu. Tapi bentar deh. Lebaran ntar polisi jagain jalan tikus juga nggak ya? Kan pada ngumpul sama keluarganya masing-masing. Masa sih lembur? Kayaknya sih bisa ya kita lewat jalan tikus nanti. Sesat bener. Ya, tapi kebetulan kayaknya zaman sekarang tuh kayak udah jarang, kayak lebaran tuh kayak udah jarang banget ada yang mampir sampai banyak banget gitu loh. Mulai tahun kemarin tuh ya. Ya paling cuma pulang sholat id cuma ya ngumpul di gang gitu, keluar bentar salaman terus udah pulang, nggak ada yang namanya berkunjung ke rumah gitu kalau di komplek ya. Nggak tahu ya kalau di perkampungan mungkin masih ada gitu, cuma nggak banyak.
Tapi tahun ini mungkin orang-orang masih kayak tahun kemarin ya, masih rada rada takut gitu, makanya kagak mau pada ngumpul kayak dulu itu. Aduh, enak banget zaman dulu. Aku jujur gue kalau ada orang-orang datang ke rumah tuh ya, ini kan latar itu kan di rumah mbah gue ya, latar depannya tuh kan masih luas gitu, apalagi yang rumahnya luas nih biasanya tuh dipakai buat ngumpul banyak orang tuh, sampai muter gitu kan, ngebaris kayak ular naga gitu, nggak ada kelarnya, anjir banget, gak ada kelarnya, sampai pusing gua. Kalau yang baik mah kadang salaman, ada anak kecil mah sekalian nyisipin duit di tangannya gitu kan, aduh lumayan banget. Minimal sih gocap ya. Kalau yang udah ada gedean gitu minimal gocap, asal lu nggak di samping malu aja gitu loh kalau ada yang ngasih duit. Setelah kalau ada yang ngasih duit lu samping malu ya bilangnya disimpan gitu. Padahal nggak dibalikin sampai sekarang gitu kan, masih inget banget gue. Mungkin permasalahan yang lu alamin juga ya, kalau minta maaf ke orang tua tuh ada awkward gimana gitu, kayak gimana ya, pengen nangis depan orang tua tapi gengsi gitu loh. Apalagi kalau yang di rumah kayak diem-dieman aja, bukan anak yang aktif depan orang tua gitu. Ya gue tahu tuh rasanya tuh, kayak ya udah salaman langsung cabut, ya balik kayak durhaka banget gitu, tapi kayak pengen nutupin aja gitu. Padahal orang tua kayak ngeharapin banget kayak anaknya nangis gitu. Iya gak ya? Ngarepin gak sih, apa ya biasa aja juga, sama aja gitu bapak apa orang tua sama anaknya. Sama-sama bodo amat, ya udah nanti salaman lah gitu. Yang penting budaya lah. Ya mungkin ada dua tipe orang ya di dunia ini gitu. Ada yang lebaran lebih intensnya sama keluarga, ada yang lebaran tuh lebih intens tuh ngumpul sama teman-teman. Ya kalau kita anak rumahan ya mungkin ya pasti sama keluarga gitu. Mungkin kalau ada temen ya mungkin sekali-kali datang ke rumah terus dia ikutan keluarganya lagi buat apa sih namanya, kopdar. Gue gak tahu ya enak yang ngumpul sama temen apa, tapi gue lebih suka ngumpul sama keluarga gitu, soalnya gue pengen makan tuh makanan lebaran tuh, aduh sumpah dah, daging rendang pakai lontongnya yang itu tuh, yang nasinya kan baru nyatu tuh, pas disiram kuah rendang langsung hancur nendang, wah gila sih itu. Sumpah jujur gue yang paling gue tunggu-tunggu tuh itu sebenarnya gitu di hari lebaran ya, momen plus cita rasanya tuh nggak ada tandingannya gitu loh, gila sih. Kalau tahun ini nggak, aduh, tahun ini nggak bener-bener nggak bisa mudik lokal, gila loh. Tapi pemerintah katanya ngadain Harbolnas, tapi nggak ada ininya sih, nggak gantiin momen, tetap ngumpul sama keluarga tetap priceless ya, nggak tergantikan. Apalagi kalau dapet duit. nggak ada yang bisa menggantikan apapun gitu loh, daripada maketin baju ke rumah keluarga, ke keluarga, mendingan maketin diri ke keluarga ya. Ntar misalnya udah jadi mayat loh anjir. Gini yang biasa kalau masak rendang itu di rumah nenek gitu ya, itu tuh di rumah kalau nggak ke rumah nenek tuh rasanya nggak ini banget ya. Gue jujur, yang mungkin sini ada tim yang kalau lebaran makan di rumah nenek, terus nenek udah masak rendang banyak banget gitu loh, jadi tinggal makan rame-rame. Ya tahun ini nggak ngerasain lagi gitu, mungkin nanti lebaran Idul Adha gitu gantinya ya. Tapi mudah-mudahan aja peraturannya berubah gitu, kayak hamin 2 minggu, ini udah hamin seminggu ya. Ya mudah-mudahan aja peraturannya berubah gitu, walaupun kayak mustahil banget ya udah hamin seminggu kayak gini. Tahu abis lebaran gitu cuti kerja atau cuti kerja gitu, orang tua lu tuh ditambahin gitu biar bisa mudik gitu. Itu
ini banget sih. Bakalan terima kasih banget gue sama pemerintah sih. Seenggaknya ya, walaupun kita anak rumahan, tapi kita butuh mudik juga. Nggak di rumah-rumah banget kayak gini juga kalau momen hari raya mah. Ya kita doain aja ya, mudah-mudahan seluruh pandemi, seluruh virus di dunia ini udah cepet hilang lah gitu, nggak usah beranak lagi lah. Yang penting mudah-mudahan vaksin juga cepet rata ya. Soalnya di daerah gue belum kena vaksin juga nih. Mungkin lu udah ada yang dapet vaksin gitu ya. Wah, mungkin itu aja buat episode kali ini ya. Dan jangan sampai bolong ya puasanya ini, soalnya hamin seminggu nih. Sayang banget. Jangan sampai nih, jangan sampai banget merusak momen terakhir ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dan masih ada episode sampai lebaran ya. Makasih udah mantengin episode Ramadan. Stay tune. Dadah.